Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semua operator yang ada di seluruh Indonesia. Di video kali ini saya ingin membahas lagi mengenai pajak, tapi pembahasannya lebih khusus. Jadi yang ingin saya bahas itu mengenai pajak penghasilan yang sudah dipotong secara final. Jadi fungsi menu ini itu apabila kita mendapatkan penghasilan, tapi di penghasilan kita itu sudah dipotongkan pajaknya. Biasanya ini untuk guru PNS. Jadi di guru PNS itu ada penghasilan selain gaji seperti honor daerah ataupun penghasilan dari sertifikasi. Jadi, uang yang diterima tersebut sudah dipotongkan langsung oleh dinas instansinya. Jadi, uang tersebut sudah dipotongkan untuk pajaknya. Di sini, saya ingin membahas mengenai berapa sih sebenarnya potongan pajak yang dikenakan. Di sini saya punya file PDF, isinya itu mengenai ringkasan kewajiban instansi pemerintah. Di sini, jika kita lihat dari brosurnya, itu ada perbedaan potongan antara PNS yang golongan 1 dan 2, kemudian PNS golongan 3, dan PNS golongan 4. Jadi di sini untuk PNS golongan 1 dan 2 itu potongannya 0%. Kemudian golongan 3, 5%, dan golongan 4, 15%. Jadi semakin tinggi golongannya, semakin besar potongan pajaknya. Terus untuk menghitungnya bagaimana? Jadi di sini saya sudah punya file Excel yang saya buat sendiri. Tujuannya itu untuk memudahkan dalam pelaporan SPT untuk pajak final seperti itu. Jadi kalau bisa saya jelaskan kurang lebihnya seperti ini. Di file ini itu ada dua sumber gaji yang kena pajak final. Jadi yang pertama itu gaji dari honor daerah. Kemudian yang kedua gaji dari sertifikasi. Kebetulan untuk pajak finalnya sama potongannya sesuai dengan pangkatnya. Jadi ilustrasinya seperti ini. Di sini ada guru PNS bernama Riani. Dia untuk pajak honor daerahnya selama setahun itu mendapatkan 22.100.000. Kemudian untuk potongannya karena golongannya golongan 3, dia hanya kena potong 5%. Jadi untuk pajak honor daerahnya dipotongkan sebesar 1.105.000. Seperti itu. Untuk yang di bawah juga sama. Jadi di sini saya buatkan rumus langsung pajak dalam setahun. Kemudian dikalikan sesuai dengan pangkatnya. Di sini 5% itu untuk yang golongan 3, 15% untuk yang golongan 4. Kemudian hasilnya potongan seperti ini. Jadi tinggal pajak setahun dikalikan 15%. Kemudian di sini hasilnya. Jadi total pajak yang dipotongkan seperti segini. Kemudian di sini ada lagi untuk penghasilan dari sertifikasi. Nah, yang jadi kendala biasanya kalau untuk pajak dari honor daerah kita bisa tanyakan ke ke bendahara ya, biasanya bendahara tempat instansi kita bekerja, biasanya bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten. Kalau di sini berarti Kabupaten Siak. Karena kebetulan kita punya koordinator wilayah, jadi kita bisa minta ke Korwil untuk total penghasilan selama setahun kita.
Yang jadi masalah biasanya berapa sih untuk potongan pajak dari sertifikasi? Karena sertifikasi biasanya itu kita melaporkan sendiri. Jadi gampangannya untuk hitungan sertifikasi itu per bulannya 1 kali gaji. Jadi sertifikasi itu 1 kali gaji pokok. Jadi teman-teman di sini langsung diambilkan saja untuk gaji pokoknya. Contoh nih, ada guru namanya Riani, dia gaji pokoknya 3.375.300 per bulan. Jadi untuk gaji pokok ini kita bisa cek di pertama di Amprah gaji PNS atau kedua bisa juga kita cek di SK gaji berkala. Di situ biasanya ada gaji pokok seperti itu. Otomatis di sini hanya saya buat gaji pokok per bulan. Kemudian di sini saya kalikan 12. Nih langsung kalikan 12. Otomatis 1 tahun itu mendapatkan segini. Kemudian setelah dapat 1 tahunnya, kita potongkan pajaknya sesuai golongannya tadi. Jika golongannya 3, kita kasih pajaknya 5%. Jika golongannya 4, kita kasih pajaknya 15%. Seperti itu ya. Jika komponennya sudah, tinggal kita jumlahkan saja. Jadi dalam kasus ini, guru tersebut mendapatkan 2 kali potongan pajak final. Pertama dari honor daerah, kedua dari sertifikasi. Terakhir, itu tinggal dijumlahkan saja. Di sini saya jumlahkan total gaji honor daerah selama setahun dan total gaji sertifikasi selama setahun. Kemudian saya jumlahkan juga untuk potongan selama setahun atau pajak yang dibayarkan dari honor daerah dan pajak yang dipotongkan dari sertifikasi. Kemudian dapatlah PPh finalnya seperti itu untuk perhitungannya. Jadi bagi yang sudah dapat perhitungannya, ketika nanti melaporkan SPT tahunan, itu bisa dipilih ya. Dan kita tambah di sini untuk jenisnya, jenis penghasilan kita buat yang nomor 6. Jadi honorarium atas beban APBD atau APBN. Karena gajinya itu diambilkan dari APBD atau APBN. Kemudian untuk penghasilan bruto, jadi total penjumlahan tadi ya. Jika kita bisa contohkan untuk Riani berarti ini 62.636.000. Kemudian untuk jumlah PPh terhutang itu yang ini 3.130.180. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Untuk contoh videonya nanti saya coba jika ada guru yang ingin melaporkan SPT-nya. Untuk file Excel-nya nanti saya coba untuk lampirkan dan teman-teman bisa mendownload. Mungkin hanya itu saja video yang ingin saya bagikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan komen. Jika bisa saya jawab, saya jawab. Jika tidak bisa, saya coba cari tahu. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.